Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk pada video ketiga. Nah, pada video ketiga ini saya akan menjelaskan tentang array dalam bahasa pemrograman PHP. Nah, sebelum kita mulai itu perkenalkan, nama saya Asraf Halis Buntala dengan NIM S1S1240030 dari program studi Teknik Informatika. Nah, apa sih sebenarnya array itu? Nah, array itu digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel tunggal. Contohnya di sini ada variabel car atau mobil. Nah, itu ada beberapa nilai yang disimpan yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Nah, di sini ada penjelasan lengkapnya. Nah, array adalah variabel khusus yang dapat menumpang banyak nilai di bawah satu nama, dan Anda dapat mengakses nilai-nilai tersebut dengan merujuk pada nomor indeks atau nama. Nah, di sini indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi Volvo itu indeks 0, lalu BMW itu 1 dan Toyota itu 2. Jadi kalau mau pakai atau panggil Volvo, kita panggil dengan nomor 0 gitu. Nah, tipe array dalam PHP itu ada 3, yaitu array asosiatif, array terindeks, dan array multidimensi. Nah, array terindeks itu adalah array yang dengan indeks numerik. Nah, array asosiatif itu array dengan kunci bernama, dan array multidimensi adalah array yang berisi satu atau lebih array. Oke, cara kerja array itu, nah di sini di dalam web ini dijelaskan ada beberapa cara mempelajari array. Itu ada membuat array, akses array, perbarui array, tambahkan item ke array, hapus item array, dan urutkan array. Nah, untuk item array sendiri itu dapat berupa tipe data apapun. Yang paling umum adalah string dan angka, misalnya integer atau float. Tetapi array juga dapat berubah berupa objek atau fungsi, atau bahkan array sendiri. Jadi ada array di dalam array. Nah, Anda dapat memiliki tipe data yang berbeda dalam array yang sama. Misalnya di sini di myR itu ada tipe data string yaitu Volvo, ada integer yaitu 15. Lalu di sini ada array ya, di dalam array yaitu apple dan banana. Lalu ada fungsi. Oke, fungsi array. Kekuatan sebenarnya dari array PHP terletak pada fungsi array bawaannya, seperti fungsi untuk menghitung item array atau count. Nah, jadi di sini kalau misal kita keluarkan count, dia akan menghitung item di dalam sebuah array. Kita misal coba sendiri ya. Misal saya buka Visual Studio Code saya. Nih, coba-coba saja. Misal kita coba, nah, terus sekarang kita coba buka di browser ya, belum dibuka.
Sekarang kita coba buka. Nah dia hasilnya itu akan menghitung ada 3 item dalam variabel array card gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, array terindeks. Nah, dalam array terindeks setiap item memiliki nomor. Seperti yang saya bilang tadi, Volvo itu indeksnya 0, BMW itu 1, dan Toyota itu 3. Nah, untuk mengeluarkan atau menampilkan indeksnya itu kita gunakan fungsi Vardam car. Misal saya coba yang tadi, kita salin aja. Nah, kita ganti kode yang ini dengan Vardam. Ya, Vardam car. Lalu kita coba ya, tampilannya seperti ini. Wah, sorry. Harusnya saya buka di sini ya. Di arena. Wait. Eh, Nih. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi string Volvo. Nah, ini indeks 0 ya, atau item pertama dengan indeks 0 itu berupa string dengan nilai 5. Ya, di sini ada hurufnya 5 gitu. Nah, ini indeks kedua dengan angka 1 itu tipe datanya string dengan nilai 3, BMW ada 3 huruf, dan eh, indeks ketiga dengan angka 2 itu berupa string juga dengan nilai string 6 atau nilai ada 6 huruf. Oke. Nah, untuk mengakses array terindeks, misal kita mau coba yang pertama saja. Nah, kita bisa gunakan ini per echo terus 0. Nah, saat kita ulang yang tampil hanya Volvo karena Volvo itu dia indeks 0 atau item pertama gitu. Nah, untuk mengubah nilai itu begini lagi. Kita bisa menggunakan nomor indeks. Misal, nah, kita deklarasikan cars 1 terus sama dengan per koma, dan terus kita panggil Vardam cars. Oke, coba lihat lagi. Nah, yang satu itu dia berubah menjadi Ford. Ini kan tadi itu BMW, sekarang jadi Ford tuh. Untuk melakukan loop melalui array terindeks oke. Itu kita gunakan kode seperti ini. Nah, untuk melakukan perulangan dan mencetak semua nilai dari array yang di indeks, Anda dapat menggunakan perulangan seperti for each. Contohnya seperti ini. For each bola kaos bola kok
Coba kita lihat. Nah, dia akan mengulang seluruh isi yang ada di dalam array. Itu mulai dari Volvo, BMW, dan Toyota. Oke. Nah, nomor indeks. Kunci dari array terindeks adalah angka. Secara default, item pertama adalah 0 dan item kedua adalah 1 dan seterusnya. Tetapi ada pengecualian. Item baru mendapatkan nomor indeks berikutnya. Artinya satu lebih tinggi dari indeks tertinggi yang ada. Jadi jika Anda memiliki array seperti ini dengan cars indeks 0 Volvo, indeks 1 BMW, dan indeks 2-nya Toyota, dan jika Anda menggunakan array post, fungsi tersebut akan menambah item baru. Item baru tersebut akan mendapatkan indeks 3. Contohnya seperti ini. Misal orang setelah terus cars what nanti indeks ketiganya itu adalah Ford. Lah, bukan indeks ketiga, indeks keempat ya, sorry. Nah, dengan angka 3 tuh kan indeks mulai dari 0. Jadi 1, 2, 3, dan 4 itu jadi 4 gitu. Lalu jika Anda memiliki array dengan nomor indeks acak seperti ini, nah, dan jika menggunakan array post, fungsi tersebut untuk menambah item baru beberapa nomor indeks baru tersebut. Oh, jadi dia tetap ngikut. Misalnya dia acak, dia akan tetap menambah gitu yang baru 15, ini kan 14. Oke. Baik, sekarang di array asosiatif. Nah, array asosiatif sendiri adalah array yang menggunakan kunci bernama yang Anda tetapkan. Misal cars array brand itu Ford, model Mustang, dan year sama dengan 1964. Perdam cars. Kita coba ya, kita gunakan kode yang tadi sebagai referensi. Di sini misal model itu 964. Oh, sorry. Nah, terus kita di sini gunakan fungsi Perdam. Nah, coba buka. Nah, brandnya jadi dia itu indeksnya itu berubah kan, tadi itu indeksnya dari 0
Nah, ini sesuai dengan nama yang ditetapkan. Misal tadi indeks 0 itu jadi brand. Brandnya itu sama dengan Ford, modelnya sama dengan Mustang, dan tahun sama dengan 1964. Oke, lalu akses array asosiatif. Untuk mengakses item array, Anda dapat merujuk ke nama kunci. Sama seperti tadi, beberapa nama kuncinya yaitu Echo Car, kita keluarkan model. Nah, yang tertampil adalah modelnya yaitu Mustang. Tuh. Nah, untuk mengubah nilai juga sama seperti tadi. Ya, kita tetapkan dulu nilai yang ingin diubah, lalu kita panggil. Kalau di sini year. Nah, sing dengan 2024 ya. Oh, peredam car. Kita lihat. Nah, yang ubah itu nilainya ini tahun. Kan tadi tahunnya itu 1964, sekarang jadi 2024 gitu. Perulangan melalui lari asosiatif. Untuk mengulang dan mencetak semua nilai lari asosiatif, Anda dapat menggunakan perulangan seperti for each, sama seperti tadi. Ada for each-nya. Tunggu. Ini. Kita for each dan kurung dolar R plus dolar X. So, ya. Nah, terus seru. X. Nah, itu dolar X 2 dolar Y. Dia akan melakukan perulangan. Oke, kita lihat. Nah, brandnya sama dengan Ford, model Mustang, dan year sama dengan 1964 gitu. Oke, kita lanjut ke membuat array, create array. Nah, Anda dapat membuat larik dengan menggunakan fungsi array. Oke, sini cars dengan arraynya itu Volvo dan Toyota. Nah, Anda juga dapat menggunakan sintaks yang lebih pendek dengan menggunakan tanda kurung. Oh, jadi tidak usah lagi ada arraynya. Coba kita coba. Dollar cars sama dengan, oh sorry ya. Oh, oh, dollar cars sama dengan, tinggal tambahkan ini. Nah, oh, bukan mulai. Toyota. Jangan lupa itu koma. Coba kita. Oh, bisa juga dibuat seperti ini. Pam-pam. Tanda koma juga diperbolehkan gitu. Jadi boleh ada tanda koma juga seperti ini.
Saat membuat array terindeks, kunci diberikan secara otomatis dari nol dan ditingkatkan sebesar satu seperti yang saya bilang tadi. Oke. Lalu seperti yang Anda lihat, array terindeks sama dengan array asosiatif. Tetapi array asosiatif memiliki nama, jadi asosiatif itu bedanya dia memiliki nama. Kalau terindeks dia itu mulainya dari 0 ke 1. Kalau asosiatif itu dibuat nama sebebas membuat kode. Deklarasi array kosong. Anda dapat mendeklarasikan array kosong terlebih dahulu, lalu menambahkan nih item ke dalamnya nanti. Jadi cars itu nilainya kosong. Terus nanti ditambahkan nilai dengan indeks 0-nya Volvo, part indeks satunya BMW, dan indeks keduanya itu Toyota. Oke. Lalu hal yang sama berlaku untuk array asosiatif. Nah, untuk brandnya ditambahkan Ford, model Mustang, dan year-nya itu 1964. Oke. Mencampur kunci array. Anda dapat memiliki array dengan kunci terindeks dan bernama. Jadi ini itu indeks, lalu juga ada yang bernama. Oke. Mengakses item array. Nah, untuk mengakses item array, Anda dapat merujuk ke nomor indeks untuk array terindeks dan nama kunci untuk array asosiatif. Oke, itu aksesnya. Nah, tentunya itu seperti ini. Dia mengakses indeks 2. Jadi yang tampil nanti itu yang ini Toyota. Itu. Intinya Toyota. Untuk mengakses dari asosiatif juga sama. Jadi dia itu ingin mengakses year yang tampil nanti itu 1964. Nah, 1964. Tanda kutip ganda atau tunggal. Anda juga dapat menggunakan tanda kutip ganda dan tunggal saat mengakses satu array. Oke. Menjalankan fungsi. Nah, di sini item array dapat berupa tipe data apapun termaksud fungsi. Untuk menjalankan fungsi, gunakan nomor indeks diikuti dengan tanda kurung. Oke. Jadi harus ada nomor indeks dan juga tanda kurungnya. Kita coba buat ya. Fungsi function function terus berawal kok lk atau post post ya. Piccolo Dior Mayor semenangan usang dapat mudah aja Volvo 15 dan function. Oke. Lalu dolar mayor indeks keberapa dia itu indeks ke 3 kurang 1 jadi 2 dikurung dan titik koma. Nah, dia akan menjalankan fungsi sesuatu nomor ke berapa angkat. Oh, ada yang error. Wait, ada yang salah ini mungkin. Nah, ya kah function. Oh, ini udah tampil tapi masih ada yang value 0 is equal to kira-kira apa yang salah? My function
fungsi saya. Coba kita edit ya. Oke. Array malfunction. Sih. Gak mau. Ya, itu soalnya gak bisa ya. Ya kita lihat sini. Dan kira apa yang salah? Mau. Jadi tadi itu yang error. Sebenarnya. Ya, kalau ada ini, dia itu tampil. Like convert function. Total error. Not error. Nilai ini kosong. Terus juga begitu. Tapi setidaknya ada ini ya. Dia tampil. Jadi ada yang error tadi di bagian sini. Harusnya ditambahkan titik. Tanda kurung. Oke. Nah, gunakan nama kunci ketika fokusnya merupakan item dalam area asosiatif. Jalankan dengan merujuk pada nama kunci. Oh, sekarang dia ini berubah. Kamu function. Switch and array. Terus dan my function. Nah, sama aja ya. Aslinya. Nah, aslinya itu sama saja. Dia akan menampilkan convert a function. Ini juga tampil di sini. Melakukan loop melalui array asosiatif. Menampilkan semua item array kecuali menampilkan semua item array kunci dan nilai. Oke, kita pakai for each. Sengaja. Kita ubah aja. Nah, sama seperti codingan yang tadi ya. Makanya saya nggak apa, nggak coding ulang. Melakukan loop melalui array terindeks untuk melakukan perulangan dan mencetak semua nilai dari array yang diindeks. Anda dapat menggunakan perulangan seperti for each. Sama seperti tadi. Oke, cars memperbarui item dalam array. Sampai di sini. Paling ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu mengakses item merah udah ya.
Satu, oh tidak, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terus ini perbarui item array. Update untuk memperbarui yang item array yang ada, Anda dapat merujuk ke nomor indeks yang untuk array terindeks dan nama kunci untuk array asosiatif. Nah, misalnya ini untuk array terindeks, dia pakai 1 untuk mengubah nilai nilai BME menjadi Ford, sehingga outputnya nanti itu Volvo, Ford, dan Toyota, sama seperti codingan yang awal. Lalu untuk memperbarui item dalam array asosiatif itu juga sama, bedanya dia itu menggunakan nama. Tadi ini kan menggunakan indeks. Nah, jadi dia akan mengganti nilai tahun menjadi 2024, sama seperti codingan yang tadi juga. Lalu memperbarui item array dalam perulangan for each. Nah, ada beberapa teknik dalam yang digunakan saat mengubah nilai item dalam satu for each putaran atau loop di dalam array. Oke. Nah, salah satunya itu adalah dengan menggunakan dengan memasukkan dan karakter dalam penugasan untuk menetapkan nilai item dengan referensi, dan dengan demikian memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan dengan item array di dalam loop akan dilakukan ke array asli. Contohnya itu seperti ini. Nah, misal ada cars, array begini aja deh. Cepat. Oh, bumerangnya DP. Nah, so ada item cars. Nah, sama dengan sini ada Volvo, sini ada BMW, dan di sini juga ada Toyota. Nah, Rich dan Foro Workers pas sebagai dan dolar X, variabel X, lalu variabel X sama dengan nomor set set variabel X, lalu pardam. Oke, kita coba tampilkan ya di A5. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Jadi dia akan menambahkan port. Oh, dia akan mengulang port. Oke, oke. Ini kan dia mengganti, ini kan dia mengulang variabel yang ada item yang ada di dalam variabel cards, lalu diubah menjadi for. Jadi semuanya nanti diubah menjadi for. Tuh. Oke. Nah, catatan penting untuk menambahkan fungsi setelah loop, jika dihilangkan variabel akan tetap menjadi referensi ke item array terakhir setelah loop. Oke. Jadi unset $x. Untuk menunjukkan hal ini, Anda dapat lihat apa yang terjadi ketika kita mengubah nilai X setelah loops.
Gitu-gitu. Jadi kan ini kan sudah diubah menjadi diubah lagi menjadi nah ini diubah di luar loop. Kita coba lihat, nggak bisa gitu. Ya, coba kita lihat sendiri. Oh, oh bisa ya. Ya, loh bisa dong terakhirnya. Ya, di gua masih yang ya. Coba tunggu. FOB with Toyota Cars. Akibat set. Oh, sama aja. Sama aja nggak ada yang berubah. 5 kan? Kok bisa gitu ya? In, ini mungkin karena saya pakai area yang ini ya. Yang tadi. PP, ternyata ada pengaruhnya juga. Oke, kita masuk ke tambahkan item array. Add array items. Untuk menambahkan item array ke array yang sudah ada, kita dapat menggunakan ini kurung siku sintaks. Oke. Nah, contohnya itu seperti ini. Sama saja seperti codingan yang tadi. Oke, sebenarnya dulu ya, terus misal variabel with ya kan sama dengan array apple apple banana dan juga cherry. Nah, terus kita mau menambahkan lagi fruits orange, maka dia akan tampil, sorry ya, itu akan tampil seperti ini. Oh, belum ditampilkan ya, sorry. Untuk menampilkan itu kita bisa eh bukan ini cara tampilkannya. Jadi seperti ini. Nah, what? Oke, jadi dia orange dia itu ditambah sini, habis cherry ditambah lagi orange. Oke. Nah, untuk menambahkan beberapa item pun bisa seperti ini.
kita bisa menggunakan fungsi ini array post. Jadi misal kita ini kan, terus ini kita copy array post. Nah, di sini kita menambahin fluidsnya itu range cell ya, kiwi, terus lemon. Nah, kita hapus ini, jadi dia akan bertambah itu. Nah, untuk menambahkan beberapa item ke area asosiatif pun juga sama. Bedanya dia ini menggunakan ini. Oke, bukan. Ini itu contohnya tadi tuh yang ini pakai array post. Coba kita ganti yang ini. Pakai root sama dengan coba. Bisa nggak ya? Coba aja. Kalau nggak bisa berarti berarti salah, nggak bisa tuh. Bisanya cuma untuk ini kayak asosiatif. Ini untuk asosiatif doang. Hmm. Nah, tuh. Oke. Yuk, kita sekarang masuk ke dalam hapus item dalam array. Bagaimana cara menghapus item dalam array? Nah, kita bisa saya copy dulu ini ya. Telepon dari laptop lanjut. Nah, coba ke ini. Removing array items, menghapus item dalam array. Untuk menghapus item dalam array itu kita bisa menggunakan fungsi array splits. Nah, dengan array splits ini kita bisa menentukan indeks di mana untuk dimulai dan berapa banyak item yang ingin dihapus. Contohnya di sini di cars Volvo. Berarti dia mulai dari indeks 1 sampai 1. Coba. What? Indeks 1.
Ih, seru-seru. Step gini. Wah, nah sekarang udah bisa nih ditampilin hasilnya gimana. Berarti yang terhapus itu, nah Volvo, BMW yang terhapus dari 1 sampai 1 gitu. Lalu kita ganti dari 1 sampai 2. Berarti dia terhapus dengan Toyota juga. Oke, paham, paham. Menggunakan fungsi onset. Nah, Anda juga dapat menggunakan onset untuk menghapus item array yang ada. Nah, hapus item kedua. Oke, ini ada catatan. Untuk fungsi onset tidak mengindeks ulang array. Jika Anda menghapus elemen pada indeks 1, elemen lainnya misal pada indeks 0, 2, dan 3 akan tetap menggunakan indeks aslinya. Sehingga menyebabkan celah dalam urutan indeks. Oh, oke, oke. Coba kita gunakan. Kita set. Aduh. Nah, tab yang hilang itu BMW. Nah, seperti yang dia bilang tadi itu, dia itu tidak tetap pada indeks aslinya. Jadi indeksnya itu kan tadi yang dihapus 1. Nah, indeks 2 ini nggak jadi indeks 1. Dia tetap indeks 2. Itu memunculkan celah. Itu jadi tidak berurutan. Nah, untuk menghapus beberapa array, nah ini bisa digunakan tadi ini. Saya sudah contohkannya tadi ya. Lagi. Oke, set. Oke, ini untuk onsetnya. Contoh yang onset. Se oh, harus 2. Maka sisa Volvo. Tuh. Oke. Lalu untuk hapus item dari area asosiatif ini juga bisa menggunakan onset. Ya sama lah codingannya. Kita coba coding ulang aja lah. Sel di sini. Repot sih. Soalnya udah di coding berulang-ulang. Ya jadi apa ya, boros waktu. Paket juga upload videonya jadi mahal. Nah, sama ya, brandnya Ford, integernya, layernya itu baru dia menghapus model. Ya jadi tidak ada model. Nah, untuk yang versi regif, oh untuk menghapus area asosiatif. Oh, jadi dia fungsinya beda ya. Kalau array apa lagi namanya? Index, dia pakai splits. Kalau ini asosiatif dia pakai array div. Oh, oke, oke. Coba. Nah, install dan dia tadi menghapus apa?
Wait, wait, wait. Gue jadi pusing ya. Hapus item, oke. Nah, tunggu dulu. Fungsi array div itu dia untuk menghapus item dari array asosiatif. Mengembalikan array baru tanpa item yang ditentukan. Hmm. Fungsi ini mengambil nilai sebagai parameter dan bukan kunci. Untuk hapus item terakhir itu kita bisa gunakan Popcars. Berarti yang terhapus dia itu Toyota. Oke, ini gunakan untuk menghapus item pertama. Oke, kita masuk dalam mengurutkan array. Oke, dalam bab ini itu kita akan membahas fungsi pengurutan array PHP. Pertama itu sort, itu mengurut array dalam bentuk menaik. R sort itu mengurut array dalam urutan menurun. Assort mengurut array asosiatif dalam urutan naik berdasarkan nilai. Assort mengurut array asosiatif dalam urutan naik berdasarkan dengan kuncinya. R sort mengurut array asosiatif dalam urutan menurun berdasarkan nilainya. K-sort mengurutkan array asosiatif dalam urutan menurun berdasarkan kuncinya. Lalu untuk menurutkan array dalam urutan menaik gunakan sort. Saya kita gunakan sort card sort 012. Oke. Contoh lainnya R sort misal gitu. R sort wait. Oh, abjad. Oke, oke, oke. Ini untuk number. Oke. Assert kita gunakan assert. Big assert. Better untuk urutan ke short. Oke, oke, oke. Ini untuk mengurut ya, ada beberapa. Nah, fungsi penilaian nilainya array ke short. Fungsi ke short mengurutkan si urutan berdasarkan kata kuncinya. Oke. Itu tadi ya contoh-contohnya. Sekarang array multidimensi. Nah, dalam hal sebelumnya kan kita telah menjelaskan array yang merupakan daftar tunggal pasangan kunci atau nilai. Nah, kadang
ingin menyimpan nilai dengan lebih dari satu kunci. Untuk itu kita menggunakan array multidimensi. Ada array yang berisi satu atau lebih array, jadi ada array di dalam array. Oke. Oke. Larik dua dimensi merupakan larik dari larik. Larik tiga dimensi merupakan larik dari larik dari larik. Pertama kita lihat ini. Oh, jadi ada array di dalam array. Yes. Coba buat ini. Ternyata kita udah beda jauh. Multidimensional. Dimensional. Program yang merupakan dam. Bentar. Nah, jadi ada array di dalam array. Tuh. Sekarang array cars dua dimensi berisi 4 array. Memiliki dua indeks baris dan kolom. Untuk mendapatkan akses ke dalam array, harus kita menunjuk kedua kedua indeks baris dan kolom. Itu juga ya. Coba coba aja. Oh, jadi dia menampilkan semua isinya secara berurutan. Nih, oh satu. Oke. Nah, kita juga bisa menempatkan satu for loop di dalam loop lainnya untuk mendapatkan elemen array cars. Contohnya seperti ini. Step. Ya, lihat. Step. Nah, ini. Kita menggunakan for loop. Referensi array PHP. Oke, sudah selesai. Sekarang fungsi dalam array. Nah, PHP memiliki serangkaian fungsi bawaan yang dapat digunakan pada array. Itu ada ini create some array. Kita masuk pada fungsi untuk membuat array. Soal di sini ada array age dengan anggota dan parameter filter dengan 35, Jin itu 37 dan Joe 43. Untuk memanggil array. Untuk membuat array-nya. Untuk membuat array. Oke.
Bandingkan kunci dan nilai dari dua array. Membandingkan kunci dari dua array dan kembalikan perbedaannya. Membandingkan kunci dan nilai dari dua array dan kembalikan perbedaannya. Menggunakan fungsi yang ditentukan pengguna untuk membalikan kunci. Membandingkan kunci dari dua array menggunakan fungsi perbandingan kunci yang ditentukan pengguna. Dan kembalikan perbedaannya. Isi sebuah array dengan nilai-nilai. Isi sebuah array dengan nilai-nilai dengan menentukan kunci. Saring nilai-nilai dalam sebuah array menggunakan fungsi callback. Balikan semua kunci beserta nilai terkaitnya dalam sebuah array. Bandingkan nilai dari dua array dan kembalikan yang cocok. Red, green, dan blue. Bandingkan kunci dan nilai dari dua array dan kembalikan yang cocok. Bandingkan kunci dari dua array dan kembalikan yang cocok. Bandingkan kunci dan nilai dari dua array dan kembalikan yang cocok menggunakan fungsi perbandingan kunci yang ditentukan pengguna.
Bandingkan kunci dari dua array menggunakan fungsi perbandingan kunci yang ditentukan pengguna dan kembalikan yang cocok. Periksa apakah kunci Volvo dan ada dalam sebuah array. Kembalikan sebuah array yang berisi kunci-kuncinya. Kirim setiap nilai pada sebuah array ke sebuah fungsi. Kalikan setiap nilai dengan dirinya sendiri dan kembalikan array dengan nilai-nilai baru tersebut. Gabungkan dua array menjadi satu array. Gabungkan dua array menjadi satu array. Mengembalikan array yang sudah diurut dalam urutan menaik. Kembalikan 5 elemen dan masukkan nilai biru ke elemen baru dalam array. Hapus elemen terakhir dalam sebuah array. Tidak ada bluenya. Hitung dan kembalikan hasil perkalian sebuah array. Array product. Array post. Sisipkan biru dan kuning ke akhir array. Mengembalikan array kunci acak. Kirim nilai-nilai dalam sebuah array ke fungsi yang ditentukan pengguna dan kembalikan sebuah string. Ganti nilai-nilai dalam array pertama dengan nilai-nilai array kedua. Ganti nilai-nilai dari array pertama dengan nilai-nilai dari array kedua secara rekursif.
Kembalikan array dalam urutan terbalik. Mencari nilai merah dalam sebuah array, dan kembalikan kuncinya. Hapus elemen pertama atau merah dalam sebuah array, dan kembalikan nilai elemen yang dihapus. Mulailah pemotongan dari elemen array ketiga dan kembalikan elemen array yang tersisa. Menghapus elemen dari sebuah array dan menggantikannya dengan elemen baru. Kembalikan jumlah semua nilai dalam array. Bandingkan nilai dari dua array menggunakan fungsi yang ditentukan pengguna untuk membandingkan nilai, dan kembalikan perbedaannya. Membandingkan kunci dan nilai dari dua array menggunakan fungsi bawaan untuk membandingkan kunci dan fungsi yang ditentukan pengguna untuk membandingkan nilai, dan kembalikan perbedaannya. Bandingkan kunci dan nilai dari dua array menggunakan dua fungsi yang ditentukan pengguna untuk perbandingan, dan kembalikan perbedaannya. Membandingkan nilai dari dua array menggunakan fungsi yang ditentukan pengguna untuk membandingkan nilai, dan kembalikan yang cocok. Membandingkan kunci dan nilai dari dua array menggunakan fungsi bawaan untuk membandingkan kunci dan fungsi yang ditentukan pengguna untuk membandingkan nilai, dan kembalikan hasil yang cocok. Bandingkan kunci dan nilai dari dua array menggunakan dua fungsi yang ditentukan pengguna dan untuk perbandingan, dan kembalikan yang cocok. Menghapus nilai duplikat dari sebuah array. Masukkan elemen biru ke dalam array.
Mengembalikan semua nilai dalam sebuah array, bukan kuncinya. Menjalankan setiap elemen array dalam fungsi yang ditentukan pengguna. Jalankan setiap elemen array dalam fungsi yang ditentukan pengguna. Urutkan array asosiatif dalam urutan menurun berdasarkan nilainya. Urutkan array asosiatif dalam urutan menaik berdasarkan nilainya. Buat array dari variabel nilainya. Hitung elemen dalam sebuah array. Menampilkan nilai elemen saat ini dalam sebuah array. Kembalikan kunci dan nilai elemen saat ini dan gerakan petunjuk internal ke depan. Oh, fungsi ini sudah diusang di PHP 7.2 dan dihapus di PHP 8.0, makanya tadi error. Menampilkan nilai elemen saat ini dan elemen terakhir dalam sebuah array. Tampilkan nilai kucing, anjing, dan kuda ke variabel A, B, dan C. Cari nilai Glean dalam sebuah array dan tampilkan beberapa teks. Mengembalikan kunci elemen dari posisi penunjuk internal saat ini. Urutkan array asosiatif dalam urutan menurun berdasarkan kuncinya.
Terus ada forage. Urutkan array asosiatif dalam urutan menaik berdasarkan kuncinya. Tetapkan variabel seolah-olah variabel tersebut adalah sebuah array. Urutkan array menggunakan NAT_sort dan NAT_case_sort. Outputnya seperti ini. Tampilkan nilai elemen saat ini dan elemen berikutnya dalam array. Menampilkan nilai elemen saat ini dalam sebuah array. Tampilkan nilai elemen saat ini, elemen berikutnya, dan elemen sebelumnya dalam array. Membuat sebuah array yang berisi rentang elemen dari 0 hingga 5. Menampilkan nilai elemen saat ini dan elemen berikutnya dalam sebuah array, kemudian mengatur ulang petunjuk internal array ke elemen pertama dalam array. Mengurutkan elemen-elemen array dalam urutan abjad menurun. Harus pakai acak urutan elemen dalam larik. Mengembalikan jumlah elemen dalam sebuah array. 3, ada 3 elemen. Urutkan elemen-elemen dari array cars dalam menurutan abjad menaik. Urutkan elemen-elemen dalam array berdasarkan kunci menggunakan fungsi perbandingan yang ditentukan pengguna. Urutkan elemen-elemen dari sebuah array berdasarkan nilai menggunakan fungsi perbandingan yang ditentukan pengguna. Oke, itu materi terakhir di dalam array fungsi atau fungsi dalam array. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.